Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kerajaan
sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai umat Tuhan sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Saudara Molek. Kekasih Tuhan, Yesus menampakkan diri. Itu berarti Yesus menyatakan diri bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga terlebih untuk mau menyatakan kemuliaannya dan juga menyatakan kuasa serta kasih-Nya dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, bukti bahwa Yesus itu bangkit, buktinya yaitu melalui penampakan dirinya. Dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang masih berada dalam ruang-ruang tertutup oleh karena hati yang masih risau, hati yang masih takut, masih cemas. Tetapi tidak saja itu, Yesus juga menampakkan diri di ruang-ruang yang terbuka, bukan di ruang-ruang privat saja, bukan di ruang-ruang pribadi saja, tetapi Yesus juga menampakkan diri kepada orang-orang ada di ruang-ruang terbuka, sebagaimana bacaan kita hari ini. Danau pantai yang ada dalam bacaan kita ini, Tiberias, itu juga menunjukkan sebuah ruang yang terbuka, tempat yang luas, tempat yang terbuka. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di ruang yang terbuka. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita ini, ayatnya yang kedua, di situ ketika Yesus menampakkan diri, juga disebutkan nama-nama dari setiap murid, dan ada 5 nama yang disebutkan. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada Yakobus dan Yohanes. Mungkin perlu ada pertanyaan, kenapa hanya 5 nama ini yang disebut? Sedangkan murid Yesus ada 12. Kenapa hanya 5 saja yang disebut? Dan juga ada 2 nama yang tidak disebutkan, dikatakan 2 murid lainnya. Papa Mama, bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus ketika namanya disebut, ini sedang mengingatkan kepada kita tentang penyangkalan Petrus. Ketika nama Thomas disebut, sedang mengingatkan kepada kita bahwa Thomas yang tidak percaya, Thomas yang ragu-ragu. Nama Nathanael disebut. Nathanael ini dia berasal dari Kana di Galilea, tempat terjadinya mujizat pertama kali yang Yesus lakukan. Air menjadi anggur. Artinya bahwa Nathanael sebagai saksi bahwa Yesus itu punya kuasa, Yesus mampu untuk membuat mujizat. Dan saudara yang terkasih, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, ini adalah murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan pertanyaan bagi kita, 2 murid lainnya kira-kira ini siapa? Mungkin kita bisa sebut nama murid yang lain, tetapi saudara yang terkasih, 2 murid yang lain itu mungkin itu adalah saudara dan saya. Dan ini mewakili setiap sisi kehidupan manusia, bahwa Yesus hadir dalam keseharian kehidupan manusia.
sudah merasa bahwa kotong sudah buat kesalahan, kotong sudah mengecewakan Tuhan, kotong sudah menjauh dari Tuhan, bikin kecewa Tuhan, kita jauh. Tetapi pun juga ada yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia mau bilang bahwa dia tetap Tuhan yang tidak akan pernah memutuskan sebuah hubungan relasi yang sudah dibangun. Siapapun dia, ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan, bahkan mengecewakan hati guru. Tetapi Tuhan mau bilang, ketika namamu disebut, mau menandakan bahwa aku guru, Tuhan yang tetap merangkul. Saudara yang terkasih, besok orang mengatakan bahwa di dalam sebuah relasi atau hubungan yang namanya kepercayaan itu, kalau orang sudah percaya, dia akan percaya terus. Tetapi kalau satu kali membuat orang punya kepercayaan itu pudar, maka kepercayaan itu tidak akan pernah diberikan lagi. Itu kita manusia. Tetapi Yesus ketika dia menyebut nama-nama murid-murid ini, sedang mengingatkan kepada kita, Petrus yang menyangkal, Thomas yang si ragu-ragu itu. Tetapi juga ada orang-orang yang menjadi saksi tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ada juga orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara yang terkasih, dalam hal ini Yesus tidak memilih-milih. Siapa yang dekat, siapa yang jauh, siapa yang buat kecewa, buat risau hati, tetap dia datang untuk mau merangkul. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Yesus ada dalam setiap aktivitas dalam rutinnya kita. Bahwa dia tidak hanya hadir saat-saat orang bilang saat hari Minggu saja berkotong berjumpa dengan Tuhan. Hari Minggu saja berkotong datang gereja untuk kotong berjumpa dengan Tuhan. Yesus bukan hadir hanya pada hari Minggu saja, tetapi dia hadir dalam semua rutinitas saudara dan saya. Dimanapun kita berada, sebagaimana saudara dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-3, Tuhan berjumpa dengan Musa. Tuhan datang berjumpa dengan Musa di tengah-tengah kesibukannya ketika ia menjadi gembala kambing domba Jitro. Musa ada dalam kesibukan, tetapi Tuhan datang menjumpai Musa. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan meskipun dalam kesibukannya. Papa Mama kekasih Tuhan, keseharian saudara dan saya, lihatlah itu sebagai sebuah momen perjumpaan. Ketika saudara dan saya bangun pagi, kotong melihat matahari terbit. Ketika sore hari kotong akan menyambut malam, matahari terbenam. Saudara yang terkasih, terjadi setiap hari. Bangun pagi lihat matahari terbit dan sore hari matahari terbenam. Janganlah kotong lihat itu sebagai satu hal yang biasa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, marilah kotong melihat sebagai kehadiran Tuhan. Matahari terbit dan terbenam itu sebagai kehadiran Tuhan. Itu bukan hal yang biasa. Saudara yang terkasih, itu pesan yang pertama. Yesus mau bilang bahwa dengan penampakan dirinya, dia mau mengatakan bahwa dia hadir dalam segala suasana hidup saudara dan saya. Kepada siapapun, dia tidak melihat latar belakang. Kadang-kadang kotong saja yang mau menjauh dari Tuhan, karena kotong merasa bahwa kita sudah layak. Tetapi ketika dia mau datang berjumpa, dia mau mengatakan bahwa akulah yang melayakkanmu untuk berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kekasih Tuhan, para murid mereka berusaha untuk melupakan peristiwa kematian guru mereka dengan mereka kembali pada rutinitas mereka. Mereka kembali kepada pekerjaan, dan beberapa murid lainnya mereka punya pekerjaan sebagai nelayan.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini sudah berpengalaman dalam mencala ikan. Mereka mau untuk melupakan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah lewat itu, dan segera untuk turun ke laut malam itu untuk mencala ikan. Namun saudara, danau itu sepertinya menyembunyikan ikan-ikan, sehingga tidak satu ekor pun yang mereka tangkap. Meskipun mereka sangat berpengalaman, tetapi dalam ayat ketiga mengatakan tidak ada hasil sama sekali. Dan ketika fajar datang, itu pertanda bahwa siang sudah tiba, memberikan sinyal kepada para murid bahwa mereka sudah harus berhenti mencela dan segera kembali ke darat. Tetapi saudara yang terkasih, mereka akan kembali dengan putus asa dan kecewa karena berlelah-lelah tanpa hasil. Kekasih Tuhan yang menjadi pertanyaan, apakah yang akan menjadi sarapan mereka di pagi itu ketika mereka tiba kembali ke darat? Saudara, nampaknya pengalaman murid-murid inilah yang ikut mendorong lahirnya syair lagu. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ketika mereka berlelah-lelah dan tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapat, rupanya dari pergumulan inilah maka lahirlah syair lagu ini. Betapa kami berlelah-lelah jika kalau kurang pasrah diri kepada Tuhan dalam doa, maka sia-sialah semua yang kita usahakan, sekalipun kita adalah ahlinya. Bapak, Mama, Saudara, kadang kita bekerja banting tulang, tetapi kita merasa tak ada makna. Memang kita mendapatkan hasil yang banyak, tetapi hasil-hasil itu seperti menguap begitu saja. Kita menjadi putus asa, menjadi putus harapan. Dan saudara, itu juga yang dialami oleh para murid. Di saat segala harapan sirna, saat keahlian mencala ikan tidak menolong, lalu kemudian mereka melihat ada satu sosok yang berdiri di pantai. Akan tetapi mereka tidak mengenal siapa yang berdiri di pantai itu. Mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Tetapi Yesus membuka percakapan dengan mereka. Dan dia bertanya, anak-anak, saudara, kalau di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus menyebut mereka sebagai saudara-saudara. Ketika dia menampakkan diri kepada Maria dan Maria mau menyentuh dia, dia bilang, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah dan beritahukan kepada saudara-saudaraku. Yesus menyebut murid-murid sebagai saudara-saudaraku. Dan kini saudara, dalam bacaan kita, Yesus menyapa mereka sebagai anak-anak. Saudara yang terkasih, sapaan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menyangkal mereka. Yesus masih dekat dengan mereka. Yesus masih menaruh perhatian kepada mereka. Pertanyaan Yesus tentang hasil usaha mereka, mereka menjawabnya, tidak ada apa-apa pada kamu. Tidak ada. Yesus bilang, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka hanya dapat menjawab, tidak ada. Dan saudara, dalam perjanjian baru bahasa Kupang itu bilang, kosong bu, botong sonde dapat sedikit ju sonde, kosong. Kalau zaman sekarang bilang gua kosong bos, so ada apa-apa. Dan saudara yang terkasih, tetapi dalam ayat yang ke-6, di situ Yesus memberikan sebuah perintah. Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahu. Dan dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat ada hasil yang didapat.
Jala yang penuh dengan ikan besar ada 153 ekor. Ikan yang besar itu belum ikan-ikan kecil. Dong hanya hitung ikan-ikan besar sah. Ada 153 ekor ikan yang besar. Belum yang kecil-kecil. Itu mujizat yang pertama ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Mujizat yang pertama yaitu dapat ikan di siang hari. Dan mujizat yang kedua, kira-kira apa Bapak? Jala itu tidak tergoyah. Jala itu tidak rusak. 153 ekor namun tak merusak jala. Ini juga mujizat. Penuh dan menghasilkan. Kadang-kadang kotong bilang, kotong bekerja dapat penuh, tetapi kemudian dia menguap begitu saja. Jala kita robek. Kotong dapat penuh, tetapi berkat kita bocor. Tempat penampungan kita bocor. Saudara, ini juga merupakan mujizat. Mendapat penuh, tetapi jala tidak robek. Banyak orang bekerja dengan hasil yang besar, tetapi seolah bocor berkatnya. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mau para murid mendengar perkataannya, mencari kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau. Bolehlah kita bekerja sekuat tenaga. Memang kotong disuruh untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja pasti dia tidak makan. Tetapi janganlah kotong punya fokus hanya kepada bekerja dan kemudian kotong melupakan Tuhan. Karena kotong merasa bahwa kotong sudah ahli dalam bidang kita masing-masing, lalu kita tidak pernah berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita tidak pernah menghadirkan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita karena kotong merasa bahwa sudah. Tetapi bukti hari ini bacaan kita, para murid adalah mereka nelayan yang handal, dan bagi mereka hanya bisa dapat tangkap ikan itu di malam hari, sore mungkin di pagi hari, di siang hari. Tetapi kehadiran Yesus membawa sebuah mujizat, kuasanya mengalahkan kita yang ahli-ahli ini. Papa Mama, saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini pun juga mau bilang bahwa Tuhan mau kita mendengar-dengar dengan dia. Dengarlah akan perintahnya. Dan kalau kita tahu tentang kasih dan kuasanya, orang yang tidak lupa diri, dia pasti melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Orang yang percaya dan beriman, dia pasti akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka dia akan mengalami Tuhan di dalam pergumulan dan dalam pekerjaannya. Amin. Bapak Mama, saudara yang terkasih, mujizat ini meyakinkan para murid bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus masih sahabat mereka. Yesus menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Saudara yang terkasih, kita harus mengenali Tuhan. Mengenali Tuhan karena apa? Karena kita pernah mengalami Dia. Begitu juga dengan murid-murid. Ketika dia memerintahkan untuk tebarkanlah jala, maka murid yang paling dikasihi Yohanes langsung mengerti bahwa itu bukan guru. Berarti yang dia pernah bilang bahwa aku mati tetapi bangkit, itu betul. Karena mereka pernah mengalami Yesus, mereka pernah ada bersama-sama dengan Yesus dalam setiap karya Yesus. Maka Papa Mama, saudara yang terkasih, pasti kita semua akan peka kalau kita pernah mengalami Tuhan. Ketika engkau ada dalam pergumulan, kita pasti akan peka bahwa ini Tuhan bertolong. Kalau kita melakukan ini, kita tahu bahwa ini Tuhan tuntunan. Kita akan peka itu karena
kita mengalami dia. Sebagaimana Saulus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Karena dia mengalami perjumpaan dan mengalami kasih-Nya Tuhan, maka ada sebuah perubahan hidup dalam dirinya. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, Tuhan memakai budaya untuk memperkenalkan dirinya. Tuhan pakai semua budaya. Tuhan pakai budaya rote juga untuk supaya kita mengenal Tuhan. Ketika rote don naik tuang, iris tuang, itu hikmat Tuhan, kekayaan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan percayakan. Sehingga orang rote pun budaya. Kalau mau ibadah ya ibadah pagi-pagi hari, karena kami pagi-pagi sudah harus pindah pohon tua. Kalau datang terlambat maka sudah dapat potong lagi. Potong sudah ada di atas pohon tua. Budaya orang rote, pendeta-pendeta tapi berdoa di pohon tua. Supaya habis berdoa dong naik pohon tua sudah mau iris. Atau ada yang pergi ke laut. Tuhan senantiasa memakai budaya yang saudara hidupi. Tadi dalam itu dibilang budaya duduk bersama-sama, budaya tunggu. Kalau anak mau sekolah waktu duduk sama-sama untuk ini budaya ini dilestarikan supaya semua orang rote itu sekolah. Nah, Bapak, Mama, Saudara, dalam kebersamaan makan bersama, budaya-budaya ini yang potong hidupi. Dan dari sinilah potong mengenal Tuhan hadir di tengah-tengah budaya kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kebiasaan kita. Tuhan hadir bukan sekedar supaya dilihat, namun juga Tuhan bertindak. Dia membuktikan bahwa dia itu hidup. Bukan supaya hanya orang bisa melihat saja, tetapi melihat apa yang dia lakukan, mengalami apa yang Tuhan lakukan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-9, Yesus mengambil roti, demikian juga ikan, dan memberikan kepada para murid untuk mereka sarapan. Dan Yesus hadir sebagai sosok seorang ibu yang tahu akan keperluan anak-anaknya. Kosong harus sarapan pagi. Sebelum pergi bekerja, sebelum bersibuk diri, harus makan dulu. Jadi Yesus menyiapkan sarapan bagi para murid. Dia hadir sebagai sosok seorang ibu yang tahu keperluan anak-anaknya. Kekasih Tuhan, Tuhan berkuasa atas semesta ini. Maka Tuhan mau bilang melalui bacaan firman Tuhan ini bahwa Dia sanggup menyediakan apa yang manusia cari. Apa yang Bapak Mama cari, Yesus mau bilang bahwa Dia sanggup untuk menyediakan itu bagi saudara dan saya. Ada amin? Dan Yesus bukan hanya menyediakan, bahkan Yesus melayani. Contoh Bapak Mama, dalam perjanjian lama juga itu sudah dinyatakan. Ketika Tuhan menyediakan hidangan bagi Elia. Dulu di bawah pohon, bangun dari tidur, ada makanan di situ. Tuhan menyediakan dan Tuhan melayani. Sama juga dalam hidup saudara dan saya. Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu tepat di depan kita. Kalau Tuhan yang mengutus untuk kita ada di dunia ini, untuk ada hadir dalam setiap budaya kita masing-masing, percaya bahwa Tuhan akan urus. Ada amin ya? Kalau Dia utus pasti Dia urus. Tentu orang yang tidak lupa diri akan tahu benar apa yang harus dilakukan di dalam dia menanggapi kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Potong orang berbudaya, potong tahu diri, potong tahu adat. Kalau potong sudah diberikan sesuatu yang terbaik, pasti potong tahu berterima kasih.
Maka orang yang tahu berterima kasih, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.